mencatat garis lintang dan bujur dari ribuan kota sehingga memungkinkan untuk menentukan arah kiblat setiap kota, meneliti sifat optik dari bayangan yang berguna untuk menghitung atau memperkirakan kepada waktu sholat-sholat yang 5 waktu. Di video ini saya akan berbagi cerita tentang kisah atau hikayat dari ilmuwan muslim yang dijuluki dengan Bapak Ilmuwan seperti gambar di video saya ini. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu. Ya, benar sekali, inilah Abu Rayhan Al-Biruni. Kenapa saya bercerita tentang Abu Rayhan Al-Biruni? Karena ini menginspirasi saya. Oke, kita mulai saja bercerita. Ketika mempelajari sejarah peradaban Islam, sudah saya tidak takjub dan kagum pada prestasi ilmuwan yang intelektual muslim di masa lalu. Dari ilmu kedokteran, matematika, filsafat, seni, hingga fisika, di mana keemasannya umat Islam berada di garis terdepan hampir dalam semua cabang keilmuan. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang masa adalah seorang Polymath Persia Muslim, yaitu Abu Rayhan Al-Biruni. Ia hidup pada rentang tahun 973 sampai 1048 Masehi. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang ilmuwan termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Meskipun ketidakpastian dunia politik Islam terjadi di masanya, ia mampu menghadapinya dan menjadi salah satu ilmuwan terbesar sepanjang sejarah. Masa kecil sang ilmuwan muslim, Al-Biruni lahir pada tahun 973 di provinsi Khorasan di timur laut Persia. Sama seperti anak-anak lain di masanya, ia dididik di usia muda belajar bahasa Arab dan bahasa Persia. Ilmu-ilmu Islam yang mendasar dan ilmu pengetahuan alam, awalnya ia meminati kajian matematika dan astronomi. Di kemudian hari ia menjadi seorang spesialis dalam dua bidang ilmu ini. Ia adalah seorang astronom terkemuka. Di usia 20 tahun, ia pindah jauh dari daerah asalnya demi menimba ilmu pengetahuan. Selama 3 tahun, ia melakukan perjalanan di seluruh Persia, belajar dari para ilmuwan tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan. Akhirnya, pada tahun 998, ia menetap di Jurjan atau Gorgan. Ia menjadi pegawai pemerintah setempat, Sam al-Ma'ali Gabus, selama 10 tahun. Berikut ia tinggal di kota kecil di wilayah tenggara Iran. Di tempat inilah ia melakukan penelitian, menulis buku, dan semakin banyak belajar. Selama waktu tersebut ia menulis sebuah karya monumental yang mengkaji tentang sejarah peradaban kuno di tengah pengaruh selisih pergantian kerajaan. Buku itu sebagai penanda yang jelas bahwa di masa depan Al-Biruni akan menjadi seorang ilmuwan yang menguasai berbagai cabang keilmuan. Ini lebih dari sekedar buku sejarah karena buku merevolusi sejarah sains, astronomi, budaya, dan juga menjelaskan peristiwa sejarah dengan produktivitas di Jurjan. Al-Biruni menjadi salah satu ilmuwan utama di zaman melalui karya-karyanya.
Di wilayah kerajaan Ghazani, Al-Biruni tidak merampungkan beberapa karya monumentalnya hingga ia pindah ke Ghazni, sebuah wilayah yang berada di bawah naungan Sultan Mahmud. Di masa itu Ghazni sebuah kota yang besar, sebuah kota yang sekarang menjadi wilayah Afghanistan. Kerajaan Sultan Mahmud membentang jauh melampaui perbatasan Afghanistan modern. Wilayahnya sekarang meliputi Iran, Pakistan, dan India. Di kerajaan yang terkuat itu, Al-Biruni memiliki sumber daya dan kemampuan untuk menunjukkan apa yang ia mampu lakukan. Sultan Mahmud memulai ekspedisi militernya ke India dengan sangat rapi. Tujuannya adalah melindungi pengaruhnya di sana. Kebiasaan Sultan Mahmud dalam ekspedisi militernya adalah mengajak serta Al-Biruni. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Al-Biruni. Ia bisa mengenal berbagai bahasa, budaya, dan agama yang ada di India. Mendapatkan anugerah kecerdasan yang mampu melahirkan ide-ide baru dengan mudah, Al-Biruni dengan cepat berhasil menguasai bahasa Sanskerta dan bahasa liturgi Hindu. Kemampuan ini membuka khazanah pengetahuan baru. Ia bisa mempelajari budaya India langsung dari literatur aslinya, kemudian membandingkannya dengan buku-buku dari belahan dunia yang lain. Ia menerjemahkan buku dari bahasa Sanskerta ke bahasa Arab dan Persia, juga sebaliknya, dari bahasa Arab ke bahasa Sanskerta. Al-Biruni berpandangan bahwa beragamnya peradaban bertujuan untuk saling mempelajari satu sama lain, bukan saling menghancurkan. Karena kemampuan membaca teks-teks Hindu kuno, Al-Biruni mampu mengkompilasi sebuah ensiklopedia sejarah India kuno yang dikenal sebagai Kitab Tarikh al-Hindu, ensiklopedia sejarah Indonesia. Menariknya, banyak kabar tentang India kuno yang diketahui orang-orang masa kini berasal langsung dari buku Al-Biruni. Tarikh al-Hind lebih dari sekedar memberitahu pembaca tentang India kuno. Namun buku ini juga merupakan fakta bahwa Al-Biruni mampu mengumpulkan begitu banyak ilmu yang berbeda untuk memahami latar belakang peristiwa sejarah. Buku ini adalah jendela untuk mengetahui falsafah India, geografi, dan kebudayaannya. Al-Biruni menenggelamkan diri dalam kajiannya untuk memberi hadiah pada dirinya akan sebuah pemahaman yang lebih baik tentang sejarah India. Dengan demikian, Tarikh al-Hind benar-benar dapat dianggap sebagai salah satu buku pertama di dunia antropologi, studi masyarakat manusia, dan perkembangannya mereka. Penemuan ilmiah selain menjadi expert dalam sejarah dan budaya India, Al-Biruni juga berhasil menentukan waktu yang tepat untuk membuat gebrakan ilmiah. Banyak ekspedisi yang ia lakukan sangat membantunya melihat dan mengenal variasi geografis dari sumber aslinya. Teori yang ia terapkan juga berhasil membuat mereka terhubung dengan menganalisa berbagai jenis partikel tanah di Sungai Gangga, dari sumbernya hingga ke Teluk Bangala. Al-Biruni merumuskan teori tentang erosi dan sebagainya proses terjadinya pembentukan tanah, terutama mencatat peran air dalam proses ini. Dalam kajian studi terkait, ia menemukan fosil-fosil kuno hewan laut yang di pegunungan yang memutuskan wilayah India dari seluruh wilayah dunia Himalaya. Tampaknya tidak mungkin bahwa siput dari laut terdalam, kerang yang lainnya melakukan perjalanan ribuan mil ke daratan hingga kaki gunung. Dari sini Al-Biruni sampai pada kesimpulan bahwa pada suatu masa pegunungan Himalaya pasti pernah menjadi dasar laut yang sekarang berpindah titiknya saat ini setelah jutaan tahun. Kajian ini secara langsung memberikan pemahaman di era modern ini tentang lempeng tektonik, bagaimana benua bergerak dan bergeser dari waktu ke waktu.
Al-Biruni juga melopori bidang geologi karena ia berhasil mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun ratusan logam dan permata. Ia mampu menggambarkan sifat-sifat mereka, bagaimana mereka dibuat, dan di mana benda-benda itu dapat ditemukan. Bukunya yang mengkaji tentang permata menjadi standar untuk memahami batu berharga selama ratusan tahun. Al-Biruni terus mengecap pencapaian yang luar biasa hingga awal tahun 1000-an ia melakukan penelitian ke bidang-bidang seperti bagaimana bumi berputar pada porosnya, bagaimana sumur dan sumber-sumber air membawa air ke permukaan, menggabungkan statika dan dinamika ke dalam studi matematika, mencatat garis lintang dan bujur dari ribuan kota sehingga memungkinkan untuk menentukan arah kiblat setiap kota, meneliti sifat optik dari bayangan yang berguna untuk menghitung atau memperkirakan kepada waktu sholat-sholat yang 5 waktu, membuat pemisahan atau diferensiasi astronomi ilmiah dari astrologi tahayul. Selama 75 tahun masa hidupnya, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat ia meninggal pada tahun 1048, ia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini banyak yang telah punah. Kecerdasan dan penguasaan terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Kehadirannya membantu keilmuan cendekiawan muslim di masa lalu untuk mengoptimalkan batas pengetahuan yang membangun batas baru, dan juga berfungsi sebagai bukti nyata bahwa para ilmuwan bisa mencapai kemampuan terbaik di tengah ketidakstabilan politik, konflik, dan ketidakjelasan kondisi. Dalam keadaan demikian, para ilmuwan bisa melakukan penelitian yang mengubah dunia dan membuat penemuan luar biasa. Dari hal inilah ini menginspirasi saya menjadi anak ketiga saya kasih nama Ahmad Raihan Al-Biruni. Semoga kecerdasannya bisa berguna untuk bangsa, agama, dan negaranya. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.